بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kemarin yang kita muqaddimai dari kitab, yaitu As-Sunnah oleh Al-Imam Ibrahim Al-Muzani, termasuk salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang membahas masalah akidah. Pembahasan yang nomor 2 ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk memuji dan memuliakannya dan juga mentaatinya. Maka beliau berkata Imam Ibrahim Al-Muzani, alhamdulillah, segala puji itu hanya miliknya Allah. Ahaqqu man dzukira, yang berhak untuk disebut. Jadi sesuatu ucapan yang paling pertama kita sebut adanya alhamdulillah. Kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan kenikmatan juga mengucapkan alhamdulillah. Nah, tatkala kita telah keluar dari kesulitan juga mengucapkan alhamdulillah. Tatkala kita bebas dari penyakit, alhamdulillah. Maka ini yang perlu kita fahami. Dan makna alhamdu itu lil istighraq, menunjukkan segala puji itu hanya haknya Allah. Dan itulah Allah Ta'ala membuka surat Fatihah dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak orang ketika berpidato tidak menyebut Allah, kepada fulan yang kami hormati, ini salah. Maka beliau ketika berkhutbah memulai pembicaraan mesti alhamdulillah atau innal hamdalillah. Karena orang menyebut innal hamdalillah meyakini bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang patut dipuji. Dan karena Allah Ta'ala yang menciptakan alam semuanya, dan juga Allah Ta'ala yang menanggung rezeki kita, maka kita sudah menjadi kewajiban kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Man dzukira, ini term ahaqqu man dzukira, yang lebih berhak untuk disebut. Yang nomor 2, wa aula man syukira, dan yang paling berhak untuk kita syukuri. Kita juga dianjurkan berterima kasih pada manusia. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka yang wajib kita terima kasih atau kita menyampaikan syukur hanya kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Karena Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur li wali walidayk. Supaya orang itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 macam. Bersyukurnya hati, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu hanya dari Allah, tidak ada dari manusia. Taruhlah orang tua memberi kita itu hanya menyampaikan itu miliknya Allah. Dan juga bersyukurnya lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, senantiasa menyebut alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, senantiasa istighfar astaghfirullah ketika jatuh kepada kemaksiatan. Dan juga syukurnya anggota badan, maka beribadah kepada Allah. Inilah macam 3 kesyukuran. Fal qalbu yashkuru bi ma'rifati ni'amillah, maka hati mensyukuri
nikmat Allah Ta'ala dengan meyakini semuanya itu nikmat datangnya dari Allah. Wal lisan yaskuru bi dzikrillah. Dengan lisan bersyukur pada Allah dengan menyebut nikmat Allah. Wasana. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawuda syukron. Nah, i'malu, berbuatlah baik kamu kepada keluarga Nabi Daud sebagai tanda syukur. Dan juga syukur yang pertama harus kita bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Wa alaihi usniya, ini yang nomor 3. Dan hanya kepada Allah Ta'ala untuk disanjung, dipuji. Jangan kita memuji selain Allah. Maka ketika sahabat datang, Masya Allah wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan kamu kehendaki, maka beliau mengatakan, aja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apakah kamu mau menjadikan saya ini sekutu Allah, sedangkan hanya Allah yang menciptakan dirimu? Kul, yang menciptakan dirimu. Kul Allahu wahda, Masya Allah wahda. Katakanlah ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala saja. Boleh kita menyebut dikehendaki yang lain dengan kalimat kemudian. Alhamdulillah kemudian. Saya terima kasih kepada saudara. Demikian juga ketika kita minta bantuan, kita mohon dulu kepada Allah. Kami ini punya hajat, maka kami mohon kepada Allah Ta'ala, kemudian minta bantuan kepada kalian semuanya boleh, karena kemudian itu datang belakangan. Ini menunjukkan as-sana yang patut kita puji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan yaitu di dalam keterangannya, wa huwa dzikruhu fil 'azamah. Kita agungkan Allah, itu namanya kita memuji Allah. Wal jamalu, dan juga yaitu keindahannya Allah Ta'ala. Wal jalalu, dan juga ketinggiannya. Wal ikramu, dan juga kemuliaannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, untuk memuji Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, maka kita hendaknya sering menyebut namanya. Dan banyak ayat Al-Quran yang menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum adalah namanya Allah Ta'ala. Dan masih banyak sekali. Maka seringlah kita menyebut namanya As-Samad, Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ya, kemudian juga Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Wahhab. Ini ada nama-nama, dengan menyebut itu berarti kita as-sana ilallah. Yang nomor 4 Al-Wahid, Allah itu satu. Bantahan terhadap orang Nasrani yang menjadikan Tuhan itu 3. Bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Bantahan terhadap orang Sufi yang menganggap dirinya itu telah menyatu dengan Tuhan. Bantahan terhadap orang Majusi yang menganggap ilah itu ada 2. Bantahan kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa dirinya yang membuat pekerjaan dirinya. Bantahan terhadap orang musyrik yang menyembah patung. Nah, ini Al-Wahid, Al-Ahad. Sebagaimana Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu satu. Kemudian As-Samad. Di sini As-Samad adalah diartikan Al-Muhtaj. Semua orang itu bergantung kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Mana As-Samad ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, As-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'datihi. Yaitu pemimpin yang itu telah sempurna kepemimpinannya. Lain dengan pemimpin manusia tidak sempurna. Asy-Syariful ladzi qad kamula fi syarafi. Yang mulia yang sempurna kemuliaannya. Manusia mulia tapi tidak sempurna kemuliaannya. Al-Azimu alladzi qad kamula fi 'azamati, yang maha agung yang sempurna keagungannya. Ini makna As-Samad.
Al-halimu alladzi qad kaluma fi khilmihi, penyantun kepada hambanya yang sempurna penyantunannya. Ini semuanya pujian kita kepada Allah. Al-ghaniyyu alladzi qad kamula fi hinahu, yang mana maha kaya, yang mana tidak butuh kepada hambanya. Makanya diartikan as-samad itu oleh penerjemah al-muhtaj, yang kita butuhkan. Semua makhluk itu butuh kepada Allah. Wal alimu alladzi qad kamula fi ilmihi, mana samad adalah yang berilmu, yang sempurna ilmunya, lain dengan ilmu kita. Allah memberi ilmu kita itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Oleh karena itu orang tidak boleh sombong. Karena itu kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Bayangkan itu sudah seorang nabi masih diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan tambahan ilmu. Bagaimana dengan diri kita? Kemudian juga dijelaskan pula laisa lahu sahibatun, bahwa Allah Ta'ala itu tidak beristri. Ini bantahan terhadap orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah banatullah. Ada yang mengatakan itu adalah istrinya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan dikatakan al-manat, Tuhan perempuan, dari kata al-mannan. Allata, Tuhan perempuan, dari kata Allah. Al-uzza, Tuhan perempuan, dari kata al-aziz, naudzubillah min dzalik. Maka dijelaskan di sini bahwasanya Allah Ta'ala satu, tidak memiliki istri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayatnya yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman wa annahu ta'ala jattu rabbina mattakhadha sahibatan wala walata. Surat Jin itu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha mulia Rabb kita, yang mana Allah Ta'ala tidak beristri dan tidak beranak. Bantahan terhadap orang Nasrani, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu orang musyrik, orang kafir, karena mereka menuhankan Uzair. Demikian juga orang Nasrani, musyrik, dia kafir karena menuhankan Isa dan juga Ruhul Qudus. Nah, demikian juga orang Majusi, karena mereka menganggap bahwa matahari atau api itu Tuhan penyelamat. Maka Allah menjelaskan wa annahu ta'ala jattu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan juga Allah Ta'ala tidak beranak. Ya, ini di dalam ayat Al-Quran dijelaskan lam yalid wa lam yulad. Ini semuanya menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang tidak dimiliki oleh satupun dari makhluknya. Karena itu kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyamakan sifat makhluk dengan Allah. Menyamakan sifat Allah dengan makhluknya seperti tangan Allah dianggapnya seperti tangan makhluk. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Bicaranya Allah seperti bicaranya makhluk, maka ini namanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia disamakan dengan makhluk, ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Adapun menyamakan makhluk dengan Allah banyak sekali. Dianggapnya orang mati itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itu menyamakan makhluk yang mati dengan Allah. Maka ini perbuatan syirik yang Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya. Menganggap dukun paranormal itu tahu urusan gaib, berarti ini menyamakan mereka dengan Allah. Karena yang tahu gaib hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan gaib, yang mana Allah Ta'ala tidak memberitahu urusan gaibnya kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dari kalangan para utusan Allah seperti malaikat Jibril atau
para utusan yang ada di permukaan bumi, yang itu untuk sebagai mukjizat. Itu pun sebagian kecil. Bukan berarti semua para anbiya mengetahui urusan gaib, tidak, tetapi mengetahui sebagian kecil. Dengan bukti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, matas sa'ah, kapan tiba hari kiamat? Jawabnya beliau, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Ini perlunya kita pahami. Demikian juga dijelaskan oleh Al-Imam yaitu Al-Muzani bahwasanya jalla anis tamsil alal masil, maka Allah maha tinggi, maha suci dari persamaan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Ta'ala. Jangankan menyamai zatnya, sifatnya, menyamai ciptaannya saja tidak bisa. Allah membuat semut. Adakah manusia yang Allah Ta'ala muliakan dengan akal ini bisa membuat semut? Tidak bisa. Justru digigit semut benar, tapi membuat semut tidak bisa. Membuat nyamuk juga tidak bisa. Itu sekecil itu. Membuat mata manusia tidak bisa. Bahkan juga menjadikan dirinya agar sehat terus tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluk, baik zatnya maupun sifatnya. Kenapa? Ciptaan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menyamainya dari makhluknya ini. Bagaimana disamakan dengan zatnya? Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam satu ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu, sedangkan kamu tahu kebesaran kekuasaan Allah. Maka Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka tidak ada yang menyamai Allah sedikit pun. Nah, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman tidak ada yang bisa menyamai Allah, bukti tidak ada satupun makhluk ini yang bisa menyamai Allah Ta'ala, apalagi menyamai sifatnya, menyamai meniru makhluknya pun tidak bisa. Dan apa yang disampaikan Allah Ta'ala menunjukkan kebenarannya. Kalau Allah Ta'ala menjelaskan tidak ada satu yang bisa menyamai Allah, betul. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini bantahan terhadap orang yang menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Seperti tangan Allah dianggapnya sama dengan tangan makhluk. Maka Allah membantah, laisa kamitslihi syai'un. Turunnya Allah Ta'ala dianggapnya seperti turunnya makhluk. Maka Allah membantah, laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas sami'ul basir. Maka Allah maha mendengar. Mendengar semua suaranya makhluk, mendengar apa yang menjadi bisikan dalam hatinya. Ini supaya kita pahami, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan lalu menyangka bahwa Allah tidak mendengar kita, bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kita. Maka ini adalah dugaan yang keliru. Bisa juga kufur kalau mereka meyakini demikian itu. Ini menunjukkan supaya kita harus hati-hati di dalam beramal. Hati-hati dalam kita berbisik-bisik atau bicara. Karena Allah Ta'ala maha mendengar. Dan menunjukkan kita hendaknya berdoa kepada Allah. Walaupun sendirian. Di mana tempat, karena Allah Ta'ala maha mendengar apa yang dibisikkan oleh hambanya. Dan juga Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini satu pertanyaan. Apakah kamu tahu wahai Nabi? Apakah kamu tahu wahai manusia bahwa Allah Ta'ala sama dengan makhluknya? Tidak ada. Tidak ada menyamainya. Bahkan kebesaran kekuasaannya tidak ada yang bisa melawannya. Allah Ta'ala menjadikan sekarang malam, tidak ada satu makhluk yang bisa merubahnya untuk menjadi siang. Tatkala sekarang tidak hujan, tidak ada satupun makhluk seluruh dunia ini yang membuat bisa hujan. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Ciptaannya saja tidak ada yang bisa menandingi. Bagaimana menyamai sifatnya Allah atau menyamai zatnya. Fala masila lahu fi asma'ihi wala masila lahu fi sifatihi
wala masila lahu fi 'azamati wa kibriyaihi. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tidak ada yang menyamai namanya. Karena itu apabila ada orang yang memberi nama sama dengan nama Allah harus dirubah. Walaupun bukan bermaksud untuk menyamainya. Tetapi nama yang sama berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Maka tidak boleh orang itu memberi nama khairul razikin. Paling banyak pemberi rezeki itu hanya Allah. Tidak boleh orang itu memberi namanya Al-Ahad. Maka boleh kalau di situ Abdul Ahad. Tidak boleh Ar-Razzaq kecuali ditambahi Abdul Razzaq. Tidak boleh Al-Wahhab pemberi kecuali ditambahi Abdul Wahhab. Ini menunjukkan nama Allah Ta'ala tidak boleh dipakai untuk hambanya. Dan itu khusus untuk Allah. Dan tidak boleh kita memberi nama Allah dengan diri kita sendiri. Atau kita yang mengarang. Karena yang berhak memberi nama Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang memberi sifat, menetapkan sifat hanya Allah Ta'ala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala syabiha lahu ala atila. Al-Imam yaitu Al-Muzani mengatakan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah. Dan tidak ada pula yang bisa menandinginya. Ya. Dan tidak ada pula yang berserikat dengan Allah. Hada ta'kidun lima sabaqa min annahu munazzahun an hada kullihi. Ini semuanya memperjelas bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah sama dengan sifat makhluknya. Kemudian juga dijelaskan di sini oleh Al-Imam Al-Muzani As-Sami' bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar. Al-Basir bahwa Allah Ta'ala melihat. Ya, mendengar. Tapi mendengarnya manusia, mendengarnya makhluk tidak sama dengan mendengarnya Allah. Allah mendengar semua suara, ya, yang disembunyikan atau yang ditampakkan. Sedangkan kita hanya mendengar suara yang dekat, yang jauh kita tidak bisa mendengarnya. Dijelaskan di sini oleh Abdul Razak hafizahullah taala, hadzanil ismani al-azimani min asma'illahi ta'ala yadullani ala subuti sifatis sam'i wal basari. Ini dua nama yang agung yang menunjukkan besarnya kekuasaan Allah, bahwa Allah Ta'ala memiliki dua sifat, yaitu mendengar dan melihat. Yang ini ditiadakan oleh kelompok Jaham. Jaham bin Sofyan mengatakan Allah mendengar tapi tidak mendengar. Hanya yaitu namanya saja. Allah melihat tapi tidak punya sifat melihat. Ini Jaham bin Sofyan yang itu telah disembelih oleh Waliul Amri. Dan ini orang kufur. Kalau dikatakan punya yaitu pendengaran tapi tidak mendengar, berarti seperti patung. Makanya Nabi Ibrahim memberitahu pada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku, kenapa engkau wahai ayahku beribadah? Ini patung punya telinga tapi tidak bisa mendengar, nah, punya mata tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolak madarat yang menimpa kepada ayahku. Jadi orang mengatakan bahwa Allah hanya memiliki nama, tidak memiliki sifat, dianggapnya orang Allah Ta'ala seperti patung. Ta'ala Allahu 'uluwan kabir. Kalau Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti mereka itu menyembah yang tidak ada. Karena setiap yang ada pasti memiliki nama dan juga memiliki sifat. Ini yang perlu kita fahami. Oleh karena itu di sini jelaskan wasfas sami'u dalla ala subuti kamalis sam'i. Maka ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala as-sami', menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna mendengarnya, tidak seperti makhluknya. Dan huwa yasma'u jami'al aswat. Maka Allah mendengar semua suara hambanya. Bayangkan berapa yang berdoa di antara hambanya ini.
Yang berdoa bukan manusia saja, hewan pun juga berdoa. Bagaimana tidak mendengar? Atau mendengarnya hanya sebagian? Maka ini akan menyelisih dengan kenyataan bahwa makhluk ini semuanya butuh kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah Maha mendengar. Di sini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha fi qissati al-mujadilah, yaitu kisahnya, yaitu wanita yang sedang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu suaminya, allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Maka Allah telah mendengar wanita yang sedang menyampaikan bantahannya kepadamu wahai Nabi. Menunjukkan Allah telah mendengar. Maka dijawab di sini, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswata. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Segala puji bagi Allah yang telah meluas pendengarannya semua suara. Ya, yang telah meliputi pendengarannya semuanya suara. Oleh karena itu kita berzikir tidak boleh mengeraskan suara. Kenapa? Allah Maha mendengar. Kalau kita memanggil bapak kita karena rumahnya jauh 30 meter, perlu kita notok pintu yang keras. Ya, karena pendengaran orang itu terbatas dan perlu dikasih bel. Tapi Allah Sami' mendengar semua suara. Makanya kita berdoa pada waktu sholat tidak mengeraskan suara. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Tidak mengeraskan suara karena Allah Ta'ala mendengar kita. Ini bantahan terhadap orang mengeraskan doa. Kecuali doanya seorang khatib yang mana tatkala berdoa untuk mendoakan semuanya supaya yang mendengar itu tahu bahwasanya mereka itu didoakan oleh khutbah. Namun masing-masing kita hendaknya berdoa yaitu cukup dengan suara yang kita dengar. Karena Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kamu kepada Rabb yaitu Allah dengan mendudukkan diri dan merasa takut. Wallahu la yuhibbu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak mencintai orang melampaui batas. Diartikan dalam tafsirnya orang yang mengeraskan suaranya ketika dia berdoa. Kenapa? Wa huwas samiul basir. Karena itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya hambaku dari mulai awal diciptakannya itu Nabi Adam sampai akhir nanti hari kiamat, wa insakum dan manusiamu ini, wa jinnakum dan jin-jin kalian ini, kamu fi sa'idin wahid, berdiri di tempat yang paling tinggi. Fas'aluni, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka semuanya aku akan beri permintaannya. Aku akan kabulkan permintaan. Menunjukkan Allah Ta'ala Maha mendengar. Karena makhluk ini jumlahnya banyak. Manusia saja banyak, bagaimana jin yang kita tidak menyaksikannya. Bagaimana jin itu juga banyak. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini menunjukkan Allah Ta'ala Maha mendengar. Jadi kita berdoa cukup kita dengar sendiri. Tidak perlu kita mengeraskan suara. Karena Allah Ta'ala Maha mendengar. Tidak sama dengan manusia. Kita perlu menjerit, berteriak, memanggil orang tua kita atau anak kita ketika jauh dari kita, karena pendengaran mereka terbatas. Dengan Allah Ta'ala sempurna mendengarnya. Mana qasadalika min indi illa kama yanqusul mikhyatu idha tukhilal bakhra.
Maka Allah Ta'ala berfirman, ketika semuanya makhluk ini, jinnya atau manusia, mohon kepadaku, aku akan kabulkan semuanya, dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan seperti orang yang mencelupkan jarinya ke laut. Laut itu luas dan dalam, dan berapalah panjangnya jari ini, berapalah tebalnya. Ketika dimasukkan ke laut, berapa yang nempel. Ini nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, untuk jinnya dan untuk manusia dan semua makhluknya. Ibaratkan air yang nempel di, yaitu jari ini, atau di jarum. Nah, jarum kecil, mikhyat. Ya, mikhyat itu mana jarum itu kecil sekali. Itulah yang dicelupkan, ditarik, ini yang nempel, itu yang diberikan oleh hambanya. Berarti Allah Ta'ala tidak mengalami kekurangan rezekinya, karena sebab diberikan kepada hambanya. Wa huwal ghaniyul hamid. Dan ini mempunyai makna ketika kita butuh apapun, yang kecil maupun besar, butuh kepada Allah, mohon kepada Allah. Bayangkan berapa ton liter, berapa liter air yang kita minum tidak pernah telat, dan berapa ton beras yang kita makan tidak pernah telat, dan berapa buah-buahan yang kita nikmati tidak pernah telat. Menunjukkan Allah Ta'ala wa huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya dan wajib kita puji. Selanjutnya pula Al-Alim. Ya, dijelaskan tadi Al-Alim. Al-Alim Al-Muzani, di antara sifat-sifat nama yang disebutkan oleh Imam Muzani, As-Sami' wal-Basir, kemudian Al-Alim. Al-Alim maknanya al-ilmu syamilu al-mukhitu bi kulli syai'in. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, Allah Ta'ala mengetahui yang ada di dalam batin kita, dan ada di dalam dhair. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Maka Allah berfirman, Allah maha tahu apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nampakkan. Ini mempunyai makna supaya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini melakukan suatu karena merasa tidak dilihat oleh manusia, lalu lolos dari pengetahuan Allah. Jangan. Ya, Allah maha mengetahui. Makanya kalau orang itu kuat imannya, keikhlasannya, dia beramal, cukup diketahui oleh Allah. Walaupun tidak dilihat oleh manusia, maka amal kita dilihat oleh Allah. Ya, ini pentingnya kita memahami makna al-alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu, sebagaimana Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka Allah mengetahui yang ada di depannya dan ada di belakang, mengetahui yang sebelumnya dan juga mengetahui yang sesudahnya. Beda dengan kita mengetahui terbatas. Kita tahu nanti, besok lupa. Kemarin tahu, sekarang lupa. Sekarang tahu, besok lupa. Tapi ilmu Allah sempurna. Wala yukhituna bihi ilma. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meliputi atau yaitu melangkai ilmunya Allah. Ini perlu kita fahami. Dan ini mempunyai makna supaya kita berhati-hati beramal. Ya. Karena Allah maha mengetahui. Bayangkan kalau manusia takut kepada manusia, diketahui perbuatannya, dia merasa takut diancam, bagaimana kita tidak takut ancaman Allah? Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Walau ruttu la'atu limanuhu anhu. Dan seandainya orang munafik itu, ya, dikembalikan lagi, ikut perang, maka dia akan dikembalikan lagi. Seandainya mati, dihidupkan lagi, mereka akan kembali lagi. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi, dan mengetahui yang sudah terjadi, dan mengetahui yang apabila terjadi akan demikian, akan demikian. Ini kekhususan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditiru atau diambil oleh makhluknya sedikit pun. Makanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita semuanya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala tidak memberi kamu ilmu kecuali sedikit. Karena itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh ujub.
Kenapa? Ilmu yang Allah berikan kepada kita masih bagian daripada kecil. Yang kita tidak tahu, yang lain tahu. Yang kita yaitu tahu, yang lain tidak tahu. Karena manusia tidak diberi oleh Allah Ta'ala kesempurnaan ilmu. Sampai malaikat pun ketika diperintah oleh Allah Ta'ala, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maka ketika malaikat disuruh oleh Allah, coba kamu jelaskan nama-nama di surga. Jawabnya malaikat semuanya, maha suci ya Allah. Tidak ada ilmu yang kecuali yang kau berikan kepadaku. Tawadhu'nya malaikat alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah Ta'ala yaitu memberitahu kepada kita keilmuannya Allah Ta'ala yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibumu, saat itu kamu tidak tahu apa-apa. Kita mengerti bahwa kita itu lahir dari rahim ibu, tapi kita tidak tahu saat itu. Makanya Allah berfirman, hal ata 'alal insani khinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang satu masa yang mana kepada manusia yang saat itu dia tidak mengetahuinya, maknanya di dalam rahim ibu. Ini supaya kita tidak menganggap bahwa kita ini tahu urusan gaib, dan jangan sampai kita meyakini fulan tahu urusan gaib. Yang mengatakan fulan tahu urusan gaib berarti dia telah kafir. Karena Allah Ta'ala menjelaskan alimul ghaibi, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui urusan gaib. Selanjutnya, Ar-Rafi'u, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang tinggi. Ya, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbihisma Rabbikal A'la, maha suci Allah Ta'ala yaitu yang maha tinggi. Alladzi al-ulu, yang mana Allah berfirman rafi'ud darajati, maka Allah yang mengangkat sekian banyak derajat. Wallahu ta'ala lahul ulu bi kulli ma'ani, maka Allah Ta'ala tinggi zatnya di atas ars, bukan nempel di ars, tidak. Ars itu makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi, namun Allah Ta'ala di atasnya. Dan bukan berarti semua yang di atas itu butuh kepada yang bawah, tidak. Berapa banyak orang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars, itu keliru. Itu terjemahan di dalam yaitu Quran. Di mana Allah bersemayam di atas ars? Bahwa Allah itu di atasnya ars. Ya. Bukan tinggal, bukan bertempat. Karena Allah Ta'ala al-ba'inu an makhlukati. Bukti kalau bahwa Allah Ta'ala tidak butuh kepada yang bawah, langit. Ya, langit itu tidak butuh kepada bumi. Langit di atas, tidak butuh kepada bumi. Matahari di atas, tidak butuh kepada yang di bawah. Ada orang yang berpendapat bahwasanya Allah membuat ars karena Allah Ta'ala butuh kepada ars, ini salah. Allah membuat manusia bukan butuh kepada manusia, namun membuat manusia untuk diuji. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu Allah. Lalu Allah menjelaskan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kalau Allah Ta'ala membuat manusia dan jin, bukan berarti Allah Ta'ala butuh minta makan kepada manusia dan jin, bukan minta rezeki. Karena Allah Ta'ala huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah Ta'ala pemberi rezeki yang maha kuat. Ini harus kita fahami kebesaran kekuasaan Allah. Maka hendaknya kita sering memuji, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, nah, dan juga memuliakan Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Begitulah pembagian yang nomor 2 yang kita pahami dalam bab masalah tauhid, terutama memahami makna asma wa sifat Allah Ta'ala. Semoga kita
senantiasa menjadi orang istiqamah di atas tauhid, di atas manhaj yang benar, dan di atas pula yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.